Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam ala kawal ali ayah khairul anam. Rabbun karim wa antadhu khulqil azim. Wasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghasus salamullah al-karabini bi'idhanillah wandur ilayya sayyidi binatroh musilati lil hadratil aliyah. Amal ba'du. Hadratul kiroma, para teman-teman alim ulama yang kami muliakan, kepada teman-teman subscribe yang kami hormati, yang kami cintai, dan tidak lupa kepada Bapak Sutradara, Bapak Kirun, dan Bapak Editor, Bapak Tomin, yang mana kita bisa bertemu kembali tiada halangan apapun. Semoga acara di malam hari ini bisa menjadikan acara bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sanjungan sholawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah ruah kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pertama-tama izinkanlah diri pribadi kami ikut di belakang para hadirin hadirat ya, yang mana memanjatkan rasa tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut acaranya, kita sambil santai aja ya, nggak usah terlalu serius ya. Sambil rokokan ya, sambil ngopi, menikmati hari-hari yang indah, hari-hari Ramadan ya, di puasa Ramadan. Ini mau ngomongi masih bingung ini, enaknya ngomong apa ini ya? Ngomongin yang XL Gus. Ya kalau ngomongin yang XL ya nanti dulu ya, nunggu kedatangan Ki Samudra ya. Sambil rokokan ya teman-teman. Oh ya, ngomongin di bulan suci Ramadan ya, sekarang kan di bulan suci Ramadan udah mendekati bulan Syawal ya. Mungkin puasanya sudah dapat 28 hari ya. 27 hari ini apa? Hari ini. Oh ya, 28 hari untuk besok kan. Bentar lagi kita menyambut takbir ya. Takbir menyambut hari kemenangan ya. Kemenangan hari Islam ya, yang mana disambut dengan Idul Fitri, 1 Syawal, saling memaafkan. Yang mana kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Tapi kalau ngomongin di bulan suci Ramadan itu, semoga teman-teman itu ketika berpuasa itu tidak ada yang bolong ya. Seperti hati yang terluka Gus. Oh gitu ya, buat Pak Tomin ya. Yang terluka ini siapa lagi Pak Tomin? Neng SL. Terluka kenapa dia? Dipanggil Pak Kirun itu. Masa sih? Subhanallah, ada. Pak Kirun. Lagi kantuk ini Gus. Waduh, Pak Kirun lagi ngantuk. Pak Kirun ngantuk. Iya, ini salah up ya Gus. Oh iya, enggak apa-apa ya. Agak kuat ini Gus. Buat Bapak Kirun ini ngantuk ini. Mungkin 2 hari 2 malam nggak tidur ya. Karena ya maklum ya, rumahnya banyak nyamuk ya. Tidur di studio Gus ya. Iya, studio kerajaan alam goib ya. Ya ini Ki Samudra ini gimana ini? Katanya dia datangnya lebih cepat gitu ya. Kok masih terlambat gitu ya? Banyak bocor Gus. Wah,
ujung-ujungnya kendalanya tetap ban bocor ya. Nanti takutnya itu Nempel ban, Gus. dia kena bocor halus ya. Otaknya yang bocor halus itu ya. Otaknya bocor halus itu, bukan bannya itu. Subhanallah. Tapi kayaknya itu ya, ban motornya bocor halus, ketika ditambalin itu nggak ada tambal ban yang buka ya, kayaknya itu digeladak ya, apa nggak ditumpahi. Setelan ngeyel. Masa Allah. Tapi katanya bawa mobil, Gus. Ya biasa itu mobil. Habis beli mobil baru. Itu bukan mobilnya Bapak RT ya? Bukan. Kirain mobilnya Bapak RT. Mobilnya Pak Girun. Oh, Bapak Giron. Iya, dapat BLT tadi, Gus. Oh, BLT itu apa Pak Giron? Ya, sumbangan dari Pak Jokowi, Gus. Oh, subhanallah. Alhamdulillah kalau udah ada sumbangan turun ya. Iya, alhamdulillah. Semoga dari atas enggak dibadati saidi ya, toko isar garek enteke ya. Koret-koret ya. Mangan turane. Nah, Itu subhanallah. mobilnya siapa itu Pak Girun? Nggak tahu kemarin. Mobil pinjam dari Pak Jokowi. Itu di depan itu. Iya, plat merah itu biasanya mobil negara ya. Mobil dinas itu. Subhanallah. Oh itu di klakson itu. Iya. Masa itu Ki Samudro datang? Mungkin iya itu. Tapi kok mobilnya itu ya, knalpotnya kok itu berisik gitu ya. Kok berisik Pak Girun? Iya, gara-gara lockdown biar gak sepi gitu loh. Oh gitu, berarti knalpotnya kemarin diganti itu ya, knalpot racing ya, knalpot racing ya. Iya, soalnya Indonesia kan lockdown. Oh gitu Nah, ya. yang keluar, jadi knalpotnya dirubah. Ayo Yang kok rame gitu. kelasnya mobil Toyota Camry, knalpotnya diganti pakai truk ya. Samudro gak masuk malah ngobrol sama cewek di depan. Masya Allah, itu cewek di depan itu kalau nggak salah tuh tukang parkir di depan itu loh. Oh itu Neng Desi. Neng Desi. Mana kursi. Ya Ki Samudro. Nah, Itu gugus juga gak datang-datang. loh ini. Kayaknya suaranya jalan kaki tuh. Pak Tomen, tolong dibukain pintunya ya. Itu Iya sebentar Gus. kedatangan Sepatu tamu. bentar Gus. Iya, awas sepatunya ya. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Dadah. Gus. Ya, waalaikumsalam. Monggo pinara. Gus. Pak Tomen. Iya Gus. Pak Tomen, tolong dibuka Pak Tomen. Subhanallah, ternyata paranormal kita sudah datang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ki Samudro mendarat dengan selamat ini. Amin. Alhamdulillah. Sayang ya, pesawatnya pakai pesawat kertas ya. Ya Allah, tangannya mana? Mari kita sambut dengan paranormal kita Ki Samudro. Waktu, tolong dipersilahkan. Keplok tangannya. Mari. Subhanallah. Iya. Lagi. Hati-hati Ki. Ya mari. Ini Pak Kirun dipindah-pindah kursinya. ini tadi Ki Samudro itu lihatnya nggak pakai dengan mata ya, mata yang atas, tapi lihatnya pakai dengan mata kaki. Akhirnya kesandung-sandung ya. Subhanallah. Iya. Pripun kabare Ki Samudro? Oh iya belum salaman. Barakallahu minal amrik. Pak Tumin. Bagaimana? Ya, gimana menjaga pagi? Alhamdulillah. Tuh, lagi kacau ya Pak Irun ya? Iya, 2 hari 2 malam dah tidur ini. Ki.
Biasa ya, sering kena masalah ya, mungkin trouble di bulan lockdown ya COVID-19. Tapi semoga di bulan suci Ramadan puasanya juga nggak lockdown ya. Wih, rokoknya Pak Kirun ngeri ya. Wah, subhanallah, Tutup. kelas rokoknya. Nggak ada di sini tuh Ki. Mahal ini. Ini Ya, belinya di luar negeri tuh Ki. kemarin beli di Amerika sana ya. Iya Ki. Wah, Wih, rokoknya ngeri nih. Wih. ternyata. Indonesia ada itu. Tapi ini tembakonya asli tembakau Madura loh ya. Iya, Iya. tapi belinya di luar negeri. Memang kalau kisah tembakau dari Madura tuh sampai di eksplor ya ke Iya. berbagai negara lah di luar negeri, mulai dari Amerika, Hong Kong dan lain-lain, kan dibikin rokok yang paling istimewa itu tetap andalan dari tembakau Madura itu. Madura. Per kilonya sampai harganya itu jutaan, itu ada yang ratusan juta itu. Apalagi daun-daun yang pertama itu, daun yang atas itu. Benar apa tidak buat Bapak Kirun? Ya benar itu. Ngopi dulu ya. Ya, sambil ngopi ya. Sebelum kita lanjut, kita ngopi rokokan dulu. Buat Kisah Mudro, monggo rokok-rokokan dulu sambil santai aja lah ya. Kok ada kertas gosok ini ya? Punya siapa, Gus? Nggak tahu, tadi kayaknya habis buat gosok sandal Pakia itu ya. Bisa-bisa aja Pak Kirun itu, Masya Allah, bawa kertas gosok. Kalau kesini tuh tak suruh bawa tuh rokok 1 kardus. Iya, jangan kardusnya aja, kardus aqua kosong dibawa ke sini. Aduh, bisa aja Bapak Kirun ini. Katanya belum gajian. Gimana mau gajian? Kerja aja nggak pernah mau gajian ya. So, Udah di lockdown Ki, gajiannya nggak turun-turun. PSBB ya. Gimana singkatannya PSBB buat Kisah Mudro? Pendapatan serot bener banyak Wah, gitu ya, Mas. Bisa. Katanya. Bisa aja. Ya alhamdulillah ya buat Gus Misbah nggak punya bon-bonan ya. Iya. Malah banyak yang daftar ngebon ke Gus Misbah. Pun jadi pendamping hidup ya. Bisa aja itu. Ya, untuk di malam hari ini kita ingin membahas tentang cerita sedikit di bulan suci Ramadan ya. Ya mungkin kita sambil mengingat-mengingat masa-masa lalu yang mana ilmu yang pernah kita ambil, yang pernah kita pelajari, kita simak lagi lah biar kita tidak lupa ya. Untuk penerangan di dalam sak jerone di bulan suci Ramadan itu, kembali kewajiban di dalam rukun Islam ya. Rukun Islam yang keberapa itu, Ki? Yang keempat ya. Iya kayaknya. Yang pertama kita membaca syahadat, melakukan sholat wajib. Yang kedua, yang ketiga berzakat, yang keempat menunaikan puasa Ramadan. Diterangkan di dalam rukun Islam. Yang kelima, kalau buat yang mampu kita berhaji ya, kita melangkah ke tanah suci. Kalau sementara ini kita masih duduk di dalam tanah air ya. Tanah air Gus ya? Iya, tanah air. Tapi kalau ngomongin tanah air jangan bikin ketawa ya. Pak TS Gus ya. Oh iya, Pak TS gimana? Pak TS ya. Iya ya. Bisa itu gimana itu sempat Bercanda di grup-grup ini Iya, bilang, gimana? bilang gini sama Gus Misbah ngomong, ya ujung-ujungnya ke tanah air ya, sama tanah air ya. Iya, betul, tanah air. Habis dari tanah suci turun ke tanah air, ngomongnya gak ada itu, katanya Pak TS. Iya. Gak ada tuh tanah ya, tanah kok air, tanah ya, tanah air ya air. Sama Gus Misbah dijawab, ya ada ya di sawah itu. Ya memang, ya betul, memang kita hidup di tanah air tuh tanah kekayaan kita. Tanah ladang yang Ada airnya. diiringi dengan air, akhirnya bisa menjadi apa itu? Ladang di dalam kehidupan kita semua. Iya. Contohnya bisa ditanamin padi,
Padi buat apa? Ya buat makan. Iya. Buat seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia. Sampai di ekspor itu ya. Beras dari Indonesia ya, karena kualitas sangat A1 ya, sangat bagus banget. Orang Jepang aja beli di Indonesia kok. Iya, kelasnya. Apalagi orang Amerika ya. Iya, betul. Sampai kenyang-kenyang itu jadikan bubur. Memang kalau ngomongin di tanah air itu banyak kekayaan yang terpendam, cuma orang-orang tuh banyak yang tidak tahu. Tapi satu Gus, Gimana? ada satu Satunya apa? Ki? yang terpendam, Contohnya? ngempet perasaan yang terpendam. Ya itu kalau kita ngomongin ngempet perasaan itu ya sangat berat ya. Kalau bisa kita lepasin aja lah, los gitu loh maksudnya kan. Jangan dipendam terlalu lama, bisa menjadikan sakit. Tapi katanya Gus Misbah ini ngomong ke nang SL nih. Nang SL seberat-beratnya atau segendut-gendutnya neng SL masih muat kok di hatiku. Bisa aja ini, bisa mudah. Nggak tahu. Di dalam perjalanan tadi kayaknya kehabisan ketempelan itu ya. Ketempelan jin Raja Gombal. Jin Kunti. Emang burung gampang dilepas, Gus. Iya, bisa aja ya, subhanallah. Saya aja mikirun nih. Memang kenapa tanah air sama tanah suci kok masih deketan? Karena tanah air tuh negara di Indonesia ya. Kalau tanah suci itu bertempatnya di negara Timur Tengah ya, contohnya Arab Saudi. Tapi di balik semua itu ada hubungan kekeluargaan negara Arab Saudi sama Indonesia. Dia pada intinya kita tetap bersyukurlah para pejuang-pejuang dari zaman dulu lah, mulai dari sahabat-sahabat Rasulullah turun ke sahabat, ke wali-wali Allah, tidak melupakan tanah suci ketika dia berhijrah ke tanah air untuk penyiaran agama Islam. Buat kisah mudro nih beripun nih. Apanya? Ya tentang masalah tanah suci. Suci ini sing piye? Suci ini nang jero ati. Ini kalau Atine siapa? Gus Misbah karo neng SL ya. bisa Makanya kalau mengenal seseorang itu ada yang bilang jangan berikan seluruh hatimu, tapi gunakan separuh hatimu. oh gitu ya? Kenapa kok separuh? Lah kalau satu hati kan jadinya dua. Betul. Dijadikan satu mana bisa? Diambil separuh, situ separuh. Jadi separuh hati jadi satu. Oh gitu ya. Wah. Memang untuk kembali ya, masalah untuk jodoh, pati, rezeki, mati, semua itu udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ada yang tanya ini Gus kemarin ini. Ribon. Tanya kan di WA. Ini WA ini. Bapak Adi Iya. tadi bertanya ini. Ki, apakah dosanya berhubungan badan dengan istri orang itu apakah dosa? Kemarin bertanya seperti itu. Berhubungan badan sama istri Orang Iya. hukum dosanya seperti apa menurut Gus Misbah ini? Itu masuk zina mukson ya. Zina mukson itu tegese niku saking jerone zina mukson niku sing abot angel ampunane, Bro. Zina sing paling gede kuwi zina mukson. Oh gitu Bu. Zina yang pada intinya zina yang sudah mempunyai ikatan keluarga, dia selingkuh. Itu 1000 hukumannya kalau di syariat Islam, hukuman di dunianya itu 1000 cambukan itu. Itu temannya Pak Adi. Oh gitu. Temannya Pak Adi bilang kemarin itu tanya ke saya. Kalau di dunia itu hukuman di dunia itu 1000 cambukan itu baru dia diampuni di dunia, tapi belum hukuman di akhirat. Kalau di akhirat dia biasanya dijadikan intip neraka jahanam.
Kalau ngomongin neraka itu subnya kan ada 7. Yang paling fatal, yang paling parah itu neraka jahanam. Ya terus dia bertanya apa lagi nih dari Ki Samudra? Ya sudah, itu aja sih. Kemarin ngomong ke saya, terus sekarang WA lagi bilangnya seperti itu. Kalau ngomongin tentang hukum zina ya, udah dinas di dalam kitab-kitab dan di Al-Quran. Cuma kalau ditafsirkan lagi kan, ketika seseorang berhubungan zina mukson itu efeknya tuh sangat fatal ya. Yang pertama di dalam ilmu, dia akan menjadikan fakir ilmu, fakir rezeki, walau harta dia banyak tetap dia merasa kurang. Iya. Lah bedanya sama orang yang bersyukur. Biasanya kalau orang-orang yang bersyukur itu karena dia tidak pernah melanggar syariat yang diterangkan di dalam syariat agama Islam. Kenapa kok dia bisa menikmati kenikmatan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala? Contohnya rezeki kecil, dia tetap bersyukur, selalu bersyukur. Ya bedanya di situ. Cuma kan kebanyakan orang-orang itu salah penafsiran gitu kan, kebanyakan salah penafsiran, akhirnya dosa tidak dosa itu disikat. Oh, kayak kisahnya tuh kayak Ki Rogo Selangkangan itu ya. Iya betul. Biasanya kalau orang-orang fakir ilmu itu ketika diterangkan, dijelaskan, terus dikasih pengingatan, dikasih contoh yang baik itu dia tidak menerima. Karena sifatnya biasanya itu mempunyai sifat iri dengki saeng jerone ati. Cara karo Gustine sing duwe langit lan bumi iki wis lali, sing dieling-elingi mung seneng. Jadi saya pernah elelan ini Gus, sama Ki Rogo Selangkangan ini Gus. Dia bilang dulu ya. Ya, dia ngomong ke saya gini. Ki Samudra, kenapa kok suka ngatur-ngatur saya? Bukan ngatur-ngatur, cuma mengingatkan. Berzina atau apalagi berzina dengan istri orang itu nggak baik. Ya tidak boleh, tidak boleh. Iya, tidak diperbolehkan juga. Itu memang diharamkan. Gitu loh. Terus dia ngeyel Gus. Ngeyelnya gimana itu Ki Samudra? Gak apa-apa, yang penting itu tak bikin pisah sama suaminya. Naudzubillah min dzalik, ini jangan sampai ya teman-teman subscriber ya. Ini perbuatan yang nggak pantas dicontoh ya, tolong dihindari ya teman-teman, seperti itu jangan sampai dicontoh ya Gus ya. Iya betul, pada intinya gini ya, buat orang-orang seperti itu, kalau kita punya teman seperti itu kita wajib mengingatkan. Karena apa? Namanya kita mempunyai pengalaman, mempunyai ilmu sedikit, kita wajib kita sampaikan buat orang-orang yang lupa arah tujuan di dalam kehidupan. Tapi katanya orang-orang ini Ki Rogo Selangkangan ini gak bisa diingatkan ini Gus. Kan sudah diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau dengan arti tafsir Jawa itu, aku nyekseni marang manunggal kalau Gusti, aku golek perlindungan teko godaan jin setan iblis sing terkutuk manggone ing saing jerone ati. Kalau di bahasa Indonesia kan saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi kalau di Jawa itu kalau diartikan panjang memangan. Ya nyekseni dhewe golek perlindungan teko manunggal kawula Gusti, teko godaan jin setan iblis sing terkutuk manggone saing jerone ati. Kalau dia tahu sebuah arti, ya mari sebuah arti A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Terus kita naikkan lagi Bismillahirrohmanirrohim. Aku nyekseni manunggal kawula Gusti ku duwe sifat Rahman lan Rohim. Kenapa kok ada orang-orang seperti itu kok nggak diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena semua itu pasti ada tuntutan untuk di alam akhirat. Ya buat teman-teman seperti itu, kalau sudah diingatkan tetap dia pedomannya seperti itu, kita hanya bisa mendoakan Allahumma barik fima khalaqta hadhil baldah ya Allah wa filadil mujadah ya Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada makhluk yang kau ciptakan, semoga dia sadar di jalan kamu. Kalau hukumnya berzina dengan istri orang terus sampai mempunyai anak itu gimana, Gus? Ya kalau sebenarnya itu anak itu anak suci, yang Suci, ya yang tidak suci kan jalannya kan. Jalannya kan dia kan jalan zina. Lah ya buat teman-teman yang kalau punya nafsu tuh jangan ditanam, jangan dipupuk, jangan diberi air. Akhirnya nafsu itu akhirnya berkibar-kibar, tidak mempunyai arah. Kembalinya kan ya sempat saya ambil hadis ya, dari hadis riwayat Anas bin Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Rojakna minal jihadil asgori ila jihadil akbar. Kila ya Rasulullah wa ma jihadul akbar. Qala sallallahu alaihi wasallam jihadun nafsi. Kita baru kembali dari perang yang paling kecil. Rasulullah ketika itu bersabda kepada sahabat dan umatnya, wahai ya Rasulullah, perang besar apakah itu? Padahal kita baru kembali dari perang Badar, perang yang paling terbesar. Rasulullah menjawab, perang melawan hawa nafsu yang tempatnya di hati kita. Ya buat teman-teman itu, kalau ya makanya itu kembalinya kalau punya nafsu itu dikontrol, jangan ditaburi pupuk, jangan dikasih obat, akhirnya dia bergejolak gitu loh ya. Ya kontrol lah. Nah, belajar kontrol, memerangi hawa nafsu. Kalau sastrawan dari orang-orang Jawa tuh bejone kanggone wong sing eling, bejone kanggo wong sing eling, becik ketitik Allah bakal ketara. Ya buat kisah mudra monggo. Katanya mau bahas malam Lailatul Qadar. Oh ya, sampai lupa ya. Ya kita di malam suci Ramadan ini udah malam 28 ya. 29. Oh 29 berarti besok. Malam 29. Besok puasanya udah dapat 29 hari ya. Iya kemarin malam 27 ya. Ya kalau ngomongin berkahnya di bulan suci Ramadan itu sebenarnya banyak ya. Contohnya diterangkan di dalam kitab Taho, siapa seseorang yang menjalankan puasa sampai 14 hari dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa yang pernah dijalankan itu dilebur dosanya. Terus diterangkan siapa yang berpuasa sampai 15 hari, dia akan dikumpulkan sama seorang orang yang soleh-solehah di dalam surga, selalu diiringi dengan bidadari yang cantik, Subhanallah. perhiasan permata yang indah, sampai dia menikmati sungai yang ternikmat kan. Sungai apa itu? Sungai apa itu? Sungai Nil tah, sungai apa itu? Oh iya, sungai. Nah, yang beraroma susu aroma surga. Wah. Gitu loh ya. Ya kalau semoga buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa Ramadan itu semoga menemukan malam Lailatul Qadar ya. Malam 1000 bulan. Diterangkan di dalam surat Al-Qadar ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku nyekseni marang manunggal kawane Gusti sing duwe sifat Rahman lan Rahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. diturunkan malam Lailatul Qadar saing jerone Ibu Pertiwi Bapa Angkawa. Pada intinya itu diturunkan dari langit turun ke bumi. Ibu Pertiwi kan adalah bumi kita ya. Nyekseni pancen malam Lailatul Qadar itu memang ada. Terus ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalau di bahasa Jawa kan itu malam. Dan tahukah malam itu malam apa? Wah. Tegese niku saing jerone dina iku dina sing ya apa? Oh. Ya buat teman-teman itu semoga di malam itu menyaksikan malam itu malam apa. Padahal di dalam itu diterangkan di dalam ayat ketiga Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sakmono akeh dina, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu, sak gandengane paing pon wagi kliwon legi iku jek luwih apik dina malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, malam 1000 bulan. Ya contohnya aja kalau kita ketika melihat bulan sabit. Bulan sabit kan sangat indah banget ya. Apalagi kalau bulan sabit itu ada 1000 bulan. Mungkin sangat indah ya. Apalagi diiringi dengan cinta yang penuh istikharah, penuh cinta yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teruskan dengan ayat keempat ya. Subhanallah. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Para malaikat itu diturunkan, para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusannya. Saing jerone dina kuwi Gusti Allah iku merentah para malaikat, terutama para malaikat Jibril yang membawa wahyu sing ana saonoke nang donya, onoke roh sing mulai dari alam jin, alam roh, alam tumbuh-tumbuhan, alam hewan, alam manusia kuwi kabeh kuwi dekei malam Lailatul Qadar, bukan hanya buat manusia. Sejatine ingsun dina kuwi mung sedina sewengi. Yang ayat kelima ya, yang ayat terakhir itu tegese malam Lailatul Qadar itu sampai terbitnya matahari. Nyekseni matahari kuwi lak wis mlethek bakale sirep. Biasanya itu munculnya di malam Lailatul Qadar itu mulai 17 Ramadan. Mulai dari 17 Ramadan, kalau dari tafsir para ulama-ulama, para wali-wali Allah itu malam-malam yang ganjil. Ketika 17 Ramadan tidak bisa menemukan malam Lailatul Qadar, naiknya ke malam 21. Malam 21 tidak bisa menemukan, naik lagi ke malam 23, 25 sampai 27 gitu. Akhirnya kan takbir kan. Ya semoga di malam itu teman-teman bisa menemukan hari di malam Lailatul Qadar. Allahumma amin. Jadi sambil sharing ya,
Semoga di bulan suci Ramadan buat teman-teman bisa menambahkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan rezeki bermanfaat, dan kita selalu bersyukur. Yang mana kita dicoba dengan COVID-19, selalu kita berdoa semoga penyakit itu, wabah corona COVID-19, semoga diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin semua penyakit itu menjadi teguran dalam hidup kita. Mungkin kita belajar hidup istiqomah dan belajar istighraq, merenungkan diri, merenungkan hati marang manunggal kaula ingkang Gusti. Ya, buat Ki Samudra monggo untuk pembahasan selanjutnya tentang mantra-mantra cinta ya enggak apa-apa ini ya, sambil dibuat hiburan ini ya. Ini ada doa THR, Gus. Pripun iki doa THR di bulan Lebaran Idul Fitri ini? Ya, yang buat doa THR ya, mohon diaminkan ini. Ya, ini doa THR ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sambil. Allahumma kini zaman sulit, Amin. wa ini bulan ajaib, Amin. kasana kesini sari-sari duit, Amin. mau pinjam fulis wa amat sulit, kawan-kawan pada fleet, Amin. kepala rasanya sakit, Amin. tidur pun sulit, Amin. wa masukkan sedikit, Amin. wa pala ini rasanya atit, Amin. kali asa ada rezeki dikit, Amin. kirimin, amin. Amin. Masalah itu ya buat doa THR yo. Tolong ya buat Tante ATM ya. Ini saya lagi krisis moneter ya. Krismon. Tolong ditransfer enggak banyak-banyak lah 1 M gitu loh ya. Masuk. Krisis moneter ya. Mon kan bulan, Rencana. neter kan keteter. Iya, betul. Bulan keteteran. Ya gimana nggak keteteran musimnya COVID-19 ya. Iya, mungkin kalau Tante ATM bisa ngirimin uang 1 M apa 5 M gitu ya. Rencana mau bikin PT, Bro. PT Kelut Makmur Indah Jaya ya. Masuk. Gus, kalau saya ini punya kenal orang nih namanya Dora ini. Oh ya, itu ceritanya gimana Dora itu? Dora ini kalau aslinya itu orang Jepang. Perginya ini ke Jepang. Namanya Doraemon. Kalau di Jawa ada macam-macam. Kalau di Jepang kan satu Iya. namanya Doraemon. Kalau di Jawa itu namanya Dora apa itu? Kalau yang di Jawa ya banyak, ini ada 8 ini. Dulu. Contohnya? Yang pertama ini Dora yang bodoh namanya Dora mudeng, Gus. Oh ya, yang kedua. Yang kedua. Yang kedua Dora yang suka minggat. Wadah itu Ki ya. Ada orang-orang yang lupa sama istrinya yang jarang pulang itu loh, Gus. Oh, Dora balik. Dora balik iya. Ya. Biasanya istri galak itu ya. Iya. Lagunya itu. Kalau yang ketiga Dora yang suka keluyuran, Gus. Dora keluyuran ya itu. Iya. Mencari apa itu? Namanya Dora Mulih. Dora mulai ya. Ini pendekar tung-tung ini. Oh gitu ya. Dora ramuleh ya. Iya. Kali omah. Kalau yang keempat ini Dora yang suka begadang semedi. Oh ada ya. Ada. Kok bisa itu? Tahu namanya apa, Gus? Tidak tahu ini. Dora turu. Dora turu. Wah, iya. Kalau yang orang suka berantem ini ada ini. Dora gena. Dora gitu. Oh, Dora yang ngawur. Dora gena. Kalau yang Dora pikun, Dora eling. Itu yang terakhir ya. Orang yang lupa bayar utang itu namanya Dora eling. Terus Dora yang suka berantem, Dora tak joto sih.
Iya, memang kembali ya. Terus yang terakhir ini Dora Gila. Dora gila ya. Dora Gila. Berarti Kalau Jawanya nih Dora Gendeng. Dora genah ya. Guys, Dora genah ya, Masya Allah. Yo, pada intinya kembali ya, untuk apa yang sudah kita perbuat, kita harus mempertanggungjawabkan. Ya, pada intinya kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita perbuat Iya. di dunia maupun di akhirat. Gimana kita akhiri? Yo, sebelumnya santai, sebelum kita akhiri sambil ngopi dulu. Ini waktunya kurang berapa menit ini? 40 menit. Sudah 40 menit. Yaudah, sebelumnya saya dengan Ki Samudro pengen uzur diri jika ada kesalahan, khilaf, sengaja dan tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya, maaf. Ini ada pesan-pesan. Sebelumnya kami dari Sang Abu Nawas, bila ada salah ya, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, baik Gus Misbah ataupun saya, mohon dimaafkan ya buat teman-teman ya. Jadi sebelum Lebaran tiba, kami mohon mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali ke Gus Misbah. Yo, sebenarnya mau aku terangkan yang lebih banyak, tapi waktunya juga udah mepet ya. Saya mau undur diri. Sebelumnya saya minta maaf. Di bulan suci Ramadan kita ingin menyambut di hari kemenangan 1 Syawal, Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Coba jero ya. Iya. Wah, ojo dimpet ya, sing diloro ati yo di los mawon lah ya. Oke, sebelum diakhiri jangan lupa klik subscribe, like dan share. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wa min rasulihi sallallahu alaihi wasallam as-safah wa min husnul zaman an-nadrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.